Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hairunisa. Saya dari kelas 1D, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, dan saya baru semester 1. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi berbicara secara umum dan tujuan berbicara atau berkomunikasi secara instrumental, secara sosial, ekspresif maupun ritual. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh dari masing-masing tujuan tersebut. Namun saya akan memberikan satu contoh saja ya teman-teman. Nah, yuk disimak teman-teman dan terima kasih. Pengertian berbicara secara umum merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Nah, maksudnya berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan yang menjadi wujud ujaran, dan ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Adapun tujuan komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan untuk kelangsungan hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, maksudnya dari pembentukan konsep diri itu, di mana konsep diri adalah pandangan kita mengenai sikap diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh dari informasi atau lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Yang dimaksud dengan pernyataan eksistensi diri, orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya itu eksis. Nah, bila kita berdiam diri saja, orang lain akan memperlakukan kita seolah-olah kita itu tidak ada. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif juga tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain. Namun, dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk menyampaikan suatu ide atau perasaan-perasaan kita kepada orang lain. Nah, perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Nah, perasaan sayang, peduli, rindu, terus simpati, gembira, sedih, takut, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal. Nah, emosi juga dapat disalurkan lewat puisi, lagu, tarian, lukisan, dan pemberian bunga maupun drama. Ya, seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Nah, fungsi komunikasi ritual ini berhubungan erat dengan komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ritual ini biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup. Nah, yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of passage, di mana komunikasi ini seperti upacara kelahiran, ulang tahun, sunatan, dan sebagainya. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Nah, fungsi yang terakhir yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini mempunyai beberapa tujuan umum. Yang pertama, untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, merubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Nah, bila diringkas, kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk. Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa informasi atau fakta yang dia informasikan kepada sesama pembicara itu akurat dan layak untuk diketahui. Nah, bahkan komunikasi yang menghibur pun secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Nah, seperti itu ya teman-teman, dari tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi keempat
dari tujuan berkomunikasi itu. Nah, semoga kita paham dengan tujuan-tujuan tersebut. Dan sekarang saya akan memberikan contoh satu fungsi komunikasi tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh, yaitu contoh berkomunikasi secara ritual. Nah, yang sudah saya katakan tadi, saya akan memberikan contoh. Nah, kan tadi saya berbicara tentang komunikasi secara ritual itu, di mana perilaku-perilaku itu disampaikan dengan cara simbolik-simbolik. Nah, contohnya di sini saya akan berdoa. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sana di mana tangan ini yang diangkat itu simbol bahwa kita itu berkomunikasi dengan Tuhan, dan tangan yang diangkat itu seperti ini bertujuan atau bermaksud atau bermakna meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu teman-teman, dan semoga dipahami ya, dan mohon maaf jika kata-kata saya itu terlalu gimana, atau kata-kata saya itu terlalu tidak mudah dipahami, mohon dimaafkan. Nah, mohon dimaafkan jika banyak kekurangannya, dan mohon dipermaklumkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.